Hai everyone, kembali lagi bersama Miss Devni dan kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya yaitu pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu bahan pangan setengah jadi dan juga jenis serta karakteristik dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Kali ini kita akan mempelajari tentang teknik pengolahannya. Kita harus tahu nih bagaimana sih cara mengolahnya dengan benar. Nah, sejak manusia dapat berbudidaya, hasil panen itu sangat berlimpah ruah, sangatlah banyak. Namun, daya tahan bahan pangan nabati itu tidaklah lama karena tidak memiliki daya simpan yang lama, jadi cepat rusak ya. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki berbagai macam karakteristik. Sehingga teknik pengolahannya itu tidak bisa hanya dengan pengolahan dasar, tapi harus juga dengan teknik pengawetan. Nah, teknik pengawatan ini juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah bertahan lama, bergizi, dan dapat dikonsumsi di mana saja dan kapan saja. Selain itu, juga bisa membuat racun-racun alami yang tidak dikehendaki netral ataupun hilang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pengawetan. Ada 3 jenis pengawetan. Yang pertama adalah secara fisik. Bisa dengan suhu rendah, suhu tinggi, dan juga pengeringan. Yang kedua adalah secara biologis. Bisa dengan fermentasi, enzim, dan juga bakteri laktat. Dan yang ketiga adalah secara kimiawi. Bisa dengan alami, sintetis atau buatan, dan juga pengasapan. Setelah ini, kita akan membahas secara detail masing-masing dari jenis-jenis pengawetan ini. Dimulai dari yang pertama yaitu secara fisik ya. Bisa dengan suhu rendah, yaitu pemasukan bahan pangan pada lemari pendingin atau kulkas. Nah, ini ada 3 cara. Yang pertama hanya pendinginan atau cooling, di mana ada di suhu minus 2 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Bisa awet selama beberapa hari ataupun minggu. Yang kedua adalah pembekuan atau freezing. Di suhu minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Nah, kalau pembekuan ini bisa awet selama beberapa bulan ataupun tahun, jadi cukup lama ya. Nah, yang ketiga adalah pembekuan cepat atau quick freezing. Sama seperti pembekuan tadi, lumayan awet dalam waktu yang lama, tapi ada di suhu minus 24 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Nah, prinsip dari pengawetan suhu rendah ini adalah menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan tidak dapat membunuh bakteri. Jadi, warning nih, kalau kita mengeluarkan dari lemari pendingin bahannya, mikroorganismenya ini bisa aktif kembali. Oke, next dengan suhu tinggi, yaitu dipanaskan, misalnya seperti direbus ataupun digoreng. Nah, ada 3 cara juga. Yang pertama, sterilisasi. Di suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Ini bisa membebaskan bahan dari semua mikroba. Dan juga kalau dalam makanan nih ada yang namanya sterilisasi komersial, yaitu dilakukan terhadap sebagian besar pangan dalam kaleng ataupun botol. Nah, yang kedua ada pasteurisasi, yaitu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air, yaitu di bawah 100 derajat Celcius. Kalau ini hanya bisa awet selama beberapa hari. Walaupun hanya mampu membunuh sebagian populasi mikroorganisme, namun pasteurisasi ini sering digunakan jika kita khawatir nih penggunaan panas tinggi dapat merusak mutunya. Biasanya ada di pengawetan susu. Nah, yang ketiga ada blanching. Blanching ini adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati segar seperti sayuran ataupun buah-buahan ya, sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan atau pengalengan untuk mengawetkan ya. Jadi sebelum diawetin, di blanching dulu. Nah, blanching ini ada di suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit. Biasanya bisa dengan perebusan atau pengukusan dulu, kemudian dilanjut proses pendinginan. Caranya adalah dibenamkan atau dimasukkan ke dalam air es. Nah, tapi hati-hati juga nih dengan suhu tinggi ini, karena kalau terlalu
tinggi atau terlalu panas suhunya, itu menyebabkan kerusakan pada bahan makanan dan juga gizinya akan hilang, ya, nutrisi dan gizinya hilang. Jadi percuma makan sayur atau buah-buahannya. Nah, lalu yang ketiga ada pengeringan. Nah, pengeringan ini adalah metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Biasanya dari panas matahari ya. Keuntungannya itu awet, lebih ringan, volume lebih kecil, dan mudah dalam penyimpanan serta transportasi. Ada dua cara, bisa dengan alat mengering atau artificial dryer. Keuntungannya itu suhu dan aliran udaranya dapat diatur, karena kan pakai alat. Tapi kerugiannya pasti mahal untuk alatnya dan juga terbatas. Nah, yang kedua yang biasa dilakukan ya, dengan penjemuran sinar matahari atau sun drying. Keuntungannya itu murah, ya pasti murah karena sudah ada ya mataharinya. Dan juga sinar matahari itu kan sangat melimpah. Tapi pastinya tidak menentu, kadang kan musim hujan atau mendung, dan juga pasti harus dijaga kebersihannya karena di pengeringannya itu di luar. Jenis yang kedua adalah secara biologis. Secara biologis itu ada fermentasi, enzim, dan juga bakteri laktat. Untuk fermentasi, itu adalah proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat yang bekerja adalah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Dan lamanya tergantung bahan yang difermentasi, ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, selanjutnya adalah enzim. Enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup. Katalisator ini adalah zat-zat yang bekerja mempercepat suatu reaksi kimia tertentu. Biasanya, enzim yang terdapat dalam makanan itu berasal dari bahan mentahnya atau mikroorganisme yang ada pada makanan tersebut. Beberapa enzim yang penting dalam pengolahan daging itu adalah bromelin yang ada di nanas dan juga papain yang ada di pepaya. Lalu ada bakteri laktat. Nah, prinsipnya fermentasi itu bukan hanya berfungsi sebagai pengawet, tapi juga berkhasiat bagi kesehatan jika dari bakteri laktat ya, yang menghasilkan bakteri dengan nilai pH antara 3,4 sampai 4 yang cukup untuk menghambat bakteri perusak dan pembusuk. Tapi juga selama proses fermentasinya ada sejumlah vitamin yang dihasilkan, khususnya B12. Di Indonesia juga ada berbagai macam pengawetan dengan bakteri laktat ini yang menghasilkan contohnya oncom, kecap, tauco, dan juga terasi. Nah, itu dia secara biologis. Yang terakhir adalah secara kimiawi. Ada 3 juga. Yang pertama adalah penggunaan pengawet alami. Ada di sekitar kita ya, pengawet alami ini seperti misalnya gula, garam, cuka, bawang putih, kunyit, dan juga keluak. Nah, bahan-bahan ini bisa untuk mengawetkan pangan ya secara alami dan tentunya pasti lebih aman. Yang kedua ada penggunaan pengawet sintetis atau buatan. Nah, ini tuh lebih stabil, lebih pekat dan penggunaannya juga lebih sedikit. Ini adalah kelebihannya. Tapi harus dalam takaran yang tepat dan sesuai ketentuan, karena kalau tidak pasti menimbulkan efek negatif, misalnya memicu sel kanker akibat senyawa karsinogenik dalam pengawet. Contohnya, pengawet sintetis ini adalah asam benzoat, kalsium benzoat, sulfur dioksida, kalium nitrit, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara pengasapan. Seperti yang ada di foto ya, pengasapan ini adanya kontak dari asap dengan bahan yang akan diawetkan. Biasanya untuk pengawetan ikan asap ataupun telur asin bakar, biasanya seperti itu. Nah, itu adalah semua jenis-jenis pengawetannya kita sudah pelajari semua dari mulai fisik sampai kimiawi, dan pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri dalam mengawetkan. Setelah ini, silakan dipahami dan juga dicatat poin-poin pentingnya. Di materi berikutnya, kita akan belajar tentang tahapan pengolahannya dan contohnya seperti apa. Oke, sekian video kali ini. See you in the next video, everyone.